Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematika kelas 11 TKRO dan 11 TBSM 1 dan 2 pada minggu ke-7, yaitu materinya baru, yaitu tentang vektor. Materi vektor pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian vektor, vektor posisi, panjang vektor, dan vektor satuan. Untuk pengertian vektor, vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Besar itu maksudnya adalah panjang vektor atau nilai vektor, sedangkan arah yaitu adalah arah vektor. Secara geometri, suatu vektor disajikan dengan ruas garis berarah. Dengan panjang ruas garis berarah menyatakan panjang atau besar vektor, sedangkan arah yaitu menunjukkan arah vektor. Lambang vektor, misalnya ini ada dua buah titik yang dihubungkan menjadi suatu ruas garis AB. Yang ini A itu merupakan titik pangkal, sedangkan yang B merupakan titik ujung. Ruas garis AB ini bisa diwakili dengan penulisannya seperti ini sebagai vektor A. Penjelasannya ini, contohnya, misalnya ada ruas garis CD, titik pangkalnya C, titik ujungnya D. Berarti vektor ini dilambangkan dengan vektor CD menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contoh yang kedua, ada suatu vektor tapi tidak diketahui titiknya. Ini vektornya diwakili oleh vektor P. Berarti lambangnya dituliskan seperti ini, vektor P menggunakan P kecil. Cara penulisan vektor yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu adalah vektor garis, baik di R2 atau R3, maksudnya di ruang 2 dimensi atau 3 dimensi itu ada 2. Yang pertama vektor garis, berarti cara menuliskannya adalah secara mendatar. Yang di R2 seperti ini, yang di R3 seperti ini. Kemudian yang kedua adalah vektor kolom, berarti harus menurun, hanya berbeda saja cara menuliskannya. Kalau pada baris itu mendatar, pada kolom itu menurun. Ini yang di R2, ini yang di R3. Yang ketiga yaitu vektor basis. Misalnya vektor pada R2 berarti ditambahi komponen I dan komponen J, berarti jadinya X1I ditambah dengan Y1J. Kalau pada R3 berarti ditambahi I, J, dan K, berarti jadinya vektor A adalah X1I ditambah Y1J ditambah Z1K. Untuk selanjutnya adalah vektor posisi. Perhatikan sebuah koordinat kartesius berikut. Ini ada titik A. Titik A ini mempunyai koordinat X1, Y1. Berarti kita tuliskan koordinat A itu adalah X1, Y1. Pada gambar ini itu bisa menunjukkan suatu vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor yang titik pangkalnya itu 0,0 dan ujungnya adalah X1, Y1. Dari dua titik ini dapat dibuat sebuah vektor A. Vektor A ini yang menghubungkan antara titik O dan titik A. Nah, jadi vektor ini bisa diberi nama menggunakan ini A kecil, atasnya diberi garis berarah, atau AO menggunakan huruf besar, kemudian atasnya dikasih tanda panah arah. Kemudian vektor posisi A itu bisa dituliskan menjadi A sama dengan X1, Y1. Ini secara mendatar atau secara garis, atau boleh juga dituliskan secara menurun atau bentuknya seperti kolom X1, Y1, atau boleh juga menggunakan vektor basis, berarti vektor A sama dengan X1I ditambah Y1J. Selanjutnya, contoh tentang vektor posisi. Misalnya, ada vektor A, itu anggotanya adalah 1 dan negatif 2. Vektor B, negatif 3 dan 4. Ini ada di R2. Kalian diminta menyatakan vektor A dan vektor B dalam basis vektor bentuknya I dan J. Penyelesaiannya,
Untuk A ini adalah 1 negatif 2, berarti nanti jadinya A, vektor A sama dengan 1, karena 1 sebagai koefisien tidak perlu ditulis, berarti cukup ditulis I, ditambah dengan negatif 2J. Karena ada tambah dan pengurangan, berarti langsung saja ditulis min. Berarti sama saja I dikurangi dengan 2J. Kemudian yang kedua, vektor B itu negatif 3 dan 4. Berarti bentuk basisnya adalah vektor B sama dengan negatif 3I ditambah dengan 4J. Yang kedua, ini vektornya ada di R3. P-nya 2, negatif 1, 3. Q-nya negatif 3, 0, negatif 4. R sama dengan 0, negatif 3, dan 2. P-nya ini berarti menjadi 2I dikurangi 1J atau J saja ditambah dengan K. Yang kedua, I-nya ini berarti jadi negatif 3I ditambah 0J dikurangi 4K. Karena 0 berarti tidak usah ditulis, berarti bisa disederhanakan menjadi negatif I dikurangi 4K. Yang ketiga adalah R sama dengan 0, negatif 3,2. Berarti jadinya 0I dikurangi 3J ditambah 2K. Ini dihilangkan berarti menjadi negatif 3J ditambah 2K. Yang selanjutnya yaitu tentang panjang vektor. Panjang vektor di R2 itu dirumuskan, simbolnya dulu. Simbolnya adalah pakainya tanda mutlak. Sama dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Untuk vektor A, tapi di R3, itu rumusnya adalah akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh tentang panjang vektor yang pertama. Apabila ada vektor A sama dengan 7I dikurangi J, kalian diminta menentukan panjangnya. Penyelesaiannya, berarti A kita tuliskan angkanya dulu, berarti 7, negatif 1. Panjangnya rumusnya ini, rumusnya adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. 7 itu sebagai X1, negatif 1 itu sebagai Y1. Berarti jadinya 7 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 49, negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 49 ditambah 1 sama dengan 50. 50 ini bisa disederhanakan menjadi 25 dikali 2. 25-nya ini dikeluarkan dari dalam akar menjadi 5. Berarti hasilnya adalah 5 akar 2. Berarti panjang vektor A itu adalah 5 akar 2. Contoh yang kedua, kalian diminta menentukan panjang vektor V, yaitu 2I dikurangi 3J ditambah 6K. Berarti ini dituliskan dulu menjadi 2, negatif 3, 6. Rumus panjangnya sama, berarti tinggal ditambah dengan Z1 kuadrat. Berarti jadinya 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini sama dengan 4, negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9, 6 kuadrat dikuadratkan sama dengan 36. Kalau dijumlah berarti 36 tambah 4 itu 40, ditambah 9 jadinya 49. 49 bisa diakar menjadi 7. Berarti panjang vektor V itu sama dengan 7. Yang terakhir adalah vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A yaitu vektor yang arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya satu satuan. Misalnya vektor A-nya itu adalah X1 dan Y1, maka vektor satuan dari A
itu dirumuskan menjadi E. Simbolnya adalah E. E sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Atau boleh juga dimodifikasi menjadi 1 per panjang vektor A dikali dengan vektor A. Contoh tentang vektor satuan yang pertama. Diketahui ada vektor A, negatif 3 dan 4. Ini ada di R2. Kalian diminta menentukan vektor satuan dari A. Berarti ini ditulis dulu secara garis atau mendatar. Karena rumusnya ada panjangnya, berarti kalian harus menentukan panjangnya dulu. Berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Jadinya negatif 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9 ditambah 16. Jadinya sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Ini baru panjangnya. Kemudian kita cari vektor satuannya. Vektor satuannya rumusnya 1 per panjang A dikalikan dengan vektor A. Berarti jadinya 1 per panjangnya sama dengan 5. Vektor A-nya sama dengan negatif 3 dan 4. Berarti semuanya ini dibagi 1 per 5. Jadinya negatif 3 per 5. Kemudian yang bawah 4 per 5. Contoh yang kedua yaitu ada vektor B 2, negatif 1, 3. Ini ada di R3. Kalian diminta menentukan vektor satuan dari B. Ini ditulis secara mendatar dulu boleh. 2, negatif 1, 2. Kita cari panjangnya dulu, yaitu akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Jadinya 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadinya seperti ini. Yang ini jadinya 4 ditambah 1 ditambah 4. Sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Ini panjangnya. Kemudian kita cari vektor satuannya. E sama dengan, karena ini vektornya B, berarti dibagi dengan panjang B dikali dengan vektor B. Jadinya 1 per 3 dikali 2, negatif 1, 2. 2 dikali 1 per 3 jadinya 2 per 3. Yang ini jadinya negatif 1 per 3 ditambah 2 per 3. Sekian pelajaran matematika untuk minggu ke-7. Silahkan dikerjakan tugasnya yang ada di PDF. Selanjutnya kalau sudah silahkan dikumpulkan langsung kirim ke WA Bu Evi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.